Sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara memahami candlestick chart. Tahap kedua, yang harus kamu pelajari selanjutnya untuk menguasai analisis teknikal adalah tren. Kalau kamu sering mendengar istilah trend is your friend dalam trading, mungkin kamu penasaran sebenarnya apa itu tren. Kenapa harga bisa terus naik, terus turun, atau malah diam di tempat? Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana tren terbentuk dengan contoh sederhana yang mudah dipahami, yaitu lewat ilustrasi pasar beras. Dalam analisis teknikal, tren adalah arah umum pergerakan harga dalam suatu periode. Yang perlu digarisbawahi yaitu, tren merupakan arah harga dalam suatu periode. Berdasarkan arah, tren dibagi menjadi 3, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Uptrend adalah kecenderungan harga naik pada suatu periode, sedangkan downtrend adalah kecenderungan harga turun pada suatu periode, sementara sideways adalah pergerakan harga yang mendatar pada suatu periode. Periode yang digunakan untuk melihat tren suatu harga umumnya adalah 1 bulan atau lebih. Berikut adalah contoh uptrend pada harga saham BBRI yang terjadi dari periode bulan Juli hingga September 2024. Harga terus naik dari titik terendah di harga 4.100 menjadi harga 5.500 dalam periode waktu kurang lebih 3 bulan. Setelah bulan September 2024, saham BBRI mengalami downtrend yang terjadi mulai periode bulan September 2024 hingga April 2025. Harga terus turun dari titik tertinggi di harga 5.500 menjadi harga 3.700 dalam periode waktu kurang lebih 6 bulan. Kemudian, mulai periode bulan Maret hingga Agustus 2025, harga saham BBRI bergerak pada rentang harga 3.500 hingga 4.300 selama kurang lebih 5 bulan. Inilah yang disebut fase sideways. Kesimpulannya adalah, meski harga saham BBRI dalam jangka panjang cenderung bergerak naik, namun, dalam periode pendek, harga akan bergerak turun, mendatar, kemudian naik lagi. Inilah yang disebut dengan tren, dan inilah yang dimanfaatkan oleh para trader untuk melakukan trading. Hal ini juga menjelaskan perbedaan antara investor dan trader. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana tren pada suatu harga bisa terjadi? Kenapa harga bergerak naik, turun, atau mendatar? Kenapa tidak naik terus saja, biar kita cepat kaya raya? Goblok! Baiklah, mari kita bahas. Di bursa saham, kita bertransaksi dengan jutaan orang, baik itu individu maupun instansi. Setiap dari mereka memiliki tujuannya sendiri-sendiri, juga dengan pikiran yang berbeda-beda pula. Terjadinya naik turun pada suatu harga, pada dasarnya adalah karena terjadinya jual beli oleh para pelaku pasar. Pertanyaannya, kenapa orang membeli saham dan kenapa orang menjual saham? Tentunya, tidak seorang pun tahu alasan dari masing-masing orang membeli atau menjual sahamnya. Meski begitu, kita tetap bisa memahami psikologi pasar jika kita memahami sebuah tren. Sekarang bayangkan kita berada di sebuah pasar beras. Suatu hari, muncul kabar bahwa banyak sawah yang kebanjiran. Artinya, panen beras akan gagal. Lalu apa yang akan terjadi? Secara psikologi, pembeli pasti akan mulai panik. Mereka takut harga beras naik lebih tinggi besok, karena akan terjadi kelangkaan. Akhirnya, orang-orang membeli banyak beras hari ini. Bahkan, ada yang memborong untuk stok sebulan ke depan. Karena permintaan meningkat, penjual melihat peluang, kemudian mereka menaikkan harga, dan pembeli pun tetap membeli. Besoknya, kabar banjir makin tersebar. Orang-orang yang kemarin belum sempat beli, akhirnya ikut menyerbu pasar, alias FOMO. Karena hal ini, harga pun naik lagi. Itulah kenapa harga bisa membentuk uptrend. Jadi intinya, uptrend terbentuk ketika ada optimisme dan rasa takut ketinggalan, alias FOMO, dari para pembeli. Pada harga saham, terjadinya uptrend biasanya dikarenakan adanya berita positif, seperti kenaikan laba perusahaan, atau perusahaan melakukan ekspansi, atau berita positif lainnya. Hal ini membangkitkan optimisme pasar, sehingga membawa banyaknya pembeli, dan membuat harga saham
naik. Sekarang kebalikannya. Bayangkan musim panen beras sangat terlimpah. Gudang-gudang penuh, pasar juga penuh dengan stok beras. Para penjual khawatir, kalau beras disimpan terlalu lama, kualitasnya menurun atau busuk. Jadi mereka ingin cepat-cepat menjualnya. Apa yang terjadi? Mereka menurunkan harga supaya dagangan cepat laku. Besoknya, pedagang lain melihat harga mulai turun, mereka juga ikut menurunkan harga. Bagaimana dengan pembeli? Pembeli tetap santai karena stok banyak. Mereka malah menunggu harga lebih murah lagi. Inilah yang membuat harga terus merosot, membentuk downtrend. Kesimpulannya, downtrend terjadi karena adanya kepanikan di pihak penjual dan rasa pesimis terhadap harga ke depan. Pada harga saham, terjadinya downtrend biasanya dikarenakan adanya berita negatif, seperti penurunan laba perusahaan atau daya beli masyarakat sedang menurun, menurunnya ekonomi, atau berita negatif lainnya, sepertinya wabah COVID-19, yang sempat mengguncang ekonomi dunia. Hal ini membangkitkan pesimisme pasar, sehingga membuat pelaku pasar ketakutan, dan segera menjual sahamnya secara besar-besaran, yang kemudian membuat harga saham pun turun. Lalu bagaimana dengan sideways? Ini terjadi ketika pembeli dan penjual seimbang. Misalnya, stok beras di pasar cukup, tidak berlebihan, tapi juga tidak langka. Pembeli melakukan pembelian sesuai kebutuhan, dan penjual pun memasang harga standar. Tidak ada kabar buruk, tidak ada kabar baik. Semuanya normal. Harga beras pun bergerak naik turun sedikit, tapi tetap di kisaran harga yang sama. Inilah sideways. Bisa dibilang sideways adalah masa tenang di pasar. Biasanya menunggu berita atau kejadian besar berikutnya. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa terjadi sebuah anomali? Kondisi di mana muncul berita positif pada suatu saham, tetapi harga saham tidak naik, atau bahkan cenderung turun. Bisa saja muncul berita negatif, tetapi harga malah naik terus-menerus. Apakah anomali seperti ini bisa terjadi? Jawabannya, tentu saja bisa. Yang namanya perdagangan, baik di bursa saham atau perdagangan beras, keduanya pasti memiliki pemain dengan modal besar. Atau dalam hal ini, kita sebut saja bandar. Dengan kekuatan modal yang besar, bandar bisa mempermainkan harga tanpa memperdulikan sentimen atau berita-berita yang ada. Berbicara soal bandar, tentunya saya tidak akan membahasnya pada video kali ini, karena dapat membuat kekacauan pikiran. Bagi para pemula yang sedang belajar, kita fokus dulu ke analisis teknikal. Untuk menghadapi sebuah anomali di bursa saham, alangkah lebih baik jika trader tidak perlu memikirkan soal berita. Karena tujuan utama mempelajari analisis teknikal adalah untuk membaca atau memahami psikologi pasar berdasarkan pada candlestick chart. Tugas trader adalah memahami kapan suatu harga berubah tren dari sideways menjadi uptrend, dari uptrend menjadi downtrend, dan perubahan tren lainnya. Dengan memahami tren tersebut, trader bisa menentukan jika harga uptrend, tindakan apa yang harus diambil. Jika saham downtrend, tindakan apa yang harus diambil. Dan jika sideways, tindakan apa yang harus diambil. Kesimpulannya, analisis teknikal itu bukan sebuah ilmu untuk menebak apakah harga akan naik atau turun. Oleh karena itu, jangan sekali-kali main tebak-tebakan dengan mengatasnamakan analisis teknikal, karena kita sedang tidak berjudi, melainkan trading. Analisis teknikal bukanlah ilmu untuk memprediksi harga. Kita tidak sedang belajar menjadi peramal harga, melainkan belajar mengikuti harga. Jadi, inti dari pelajaran kali ini adalah membeli ketika uptrend, menjual ketika downtrend, dan menunggu ketika sideways. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mengetahui kapan harga akan uptrend, downtrend, atau sideways? Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.